Hari ini kita akan belajar kembali dan saya berdoa apa yang kita pelajarin akan mengubahkan hati kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan sebab dari sana akan memancar kehidupan. Hidup kita harus memancarkan kasih Kristus. Hidup kita harus menjadi terang, hidup kita harus menjadi berkat, bukan bikin trouble, bukan bikin masalah, bukan bikin kekacauan. Pastikan hari ini ketika engkau kenal Tuhan, engkau mencintai Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, hidupmu berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi, engkau berjalan dalam kasih dan kuasanya Tuhan, semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan suka ribut, berantem, dan gegeran. Bapak Ibu, jangan pernah memusuhin orang yang baik. Apalagi memusuhin orang yang benar. Apalagi memusuhin orang yang diurapin Tuhan. Engkau akan berurusan dengan Tuhan. Makanya kita mesti ngerti ini. Kita akan lihat di Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ke-12. Sebab engkaulah yang memberkatin orang benar. Orang benar itu diberkatin Tuhan. Dijagain Tuhan. Diproteksi Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memagarin dia dengan anugerahmu seperti perisai. Orang benar artinya orang hidup di dalam Tuhan, bukan orang berdosa. Makanya kalau hari ini Bapak Ibu melakukan dosa pelanggaran seperti apapun juga, bertobat dan berubah. Bapak Ibu ketika engkau melakukan dosa, Bapak Ibu ketika engkau melakukan pelanggaran, kamu tahu loh itu pelanggaran. Kamu tahu bahwa itu tidak benar. Karena ada hati nurani yang menuduh, belum lagi setan yang mendakwah. Makanya ketika seseorang melakukan dosa, dia tahu kok kalau dia melakukan nggak benar. Ketika orang bikin kesalahan, dia tahu dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini, ambil keputusan untuk bertobat. Kalau engkau nggak bertobat, kamu melakukan dosa, tinggal tunggu waktu murka Tuhan akan datang dalam hidupmu. Selama kasih karunia tersedia, bertobat, balik sama Tuhan, cintai Tuhan, kasihin Tuhan, kasih setianya tersedia. Sebab dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika hubunganmu dengan Tuhan putus, apa yang terjadi? Kacau hidupmu. Jadi sasaran empuknya setan. Akan dibabat habis oleh setan. Makanya orang benar, Tuhan akan memberkati dan memagari dia dengan anugerah seperti perisai. Ada banyak kemurahan, ada banyak anugerah, ada banyak kasih karunia, ada banyak perkenanan Tuhan yang diberikan kepada orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini kamu sudah benar di hadapan Tuhan, tapi pasanganmu mungkin menyakitin hatimu, orang lain, partner bisnismu, mungkin pendetamu, teman pelayanan, tetanggamu, atau siapapun lah yang menyakitin hatimu. Pastikan posisi hatimu benar di hadapan Tuhan. Engkau akan melihat, tinggal tunggu waktu. Orang yang menyakitin hidupmu akan berurusan dengan Tuhan. Berkali-kali saya ini diperlakukan buruk oleh orang lain, padahal saya nggak melakukan apa-apa. Difitnah judulnya, ceritanya. Lebih dari 5, 6, 7 kali lah, berkali-kali. Waktu itu ketika saya baru pertama kali di Jakarta, saya berdoa di rumah doa di Sawangan. Saya kerjaannya waktu itu di awal-awal hanya membersihkan tai anjing dan ngepel waktu itu. Berdoa setiap hari, puasa hampir setiap hari, berat badan saya kurus sekali, 51 kilo waktu itu. Apa yang terjadi? Karena itu rumah doa gede sekali. Di sana ada salah satu orang keluarga yang tinggal di sana juga. Sebenarnya mereka juga numpang di situ. Tapi ternyata saya difitnah oleh suaminya melakukan ini dan itulah. Dan Tuhan lakukan pembelaan di tahun 2002 atau 2001. Waktu itu kasusnya ada di seluruh media mainstream. Di TV ada disiarkan. Saya difitnah, tapi saya minta maaf. Saya anggap mereka orang tua ya, karena saya sebagai anak, kalau saya dianggap salah ya saya minta maaf. Dan ternyata dia masih taruh benci sama saya, taruh jengkel sama saya. Nggak tahu kenapa orang bisa melakukan seperti itu. Dan ternyata itu kejadiannya tahun 2000, tahun 2001 waktu itu. Dan tahun 2002 atau 2003 kurang lebih, Bapak Ibu bisa searching di Google itu, di Sawangan, ternyata suaminya melakukan hal yang keji, istrinya dibunuh, 2 anaknya dibunuh, dia sendiri mau bunuh diri. Beberapa tahun yang lalu baru keluar, sebelum COVID dia baru keluar dari penjara. Makanya orang benar itu dibela Tuhan. Nggak sekali 2 kali loh saya diperlakukan buruk oleh orang, difitnah, dicaci maki, dituduh yang tidak-tidak. Makanya selama saya benar di hadapan Tuhan, saya tahu saya diurapin Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam diri saya. Karena di kitab Mazmur pasal 105 ayat yang ke-15, jangan mengusik orang yang kurapi
Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Di 1 Tawarik 16 ayat 22 juga ngomong yang sama. Jangan mengusik orang-orang yang kurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Saya percaya saya orang diurapin Tuhan karena Roh Kudus tinggal di dalam saya. Bapak Ibu pun ketika engkau mengalami kelahiran baru, Roh Kudus tinggal di dalammu, Roh Kudus menyertai kamu, bahwa sejak hari itu engkau orang yang diurapin Tuhan. Orang yang diurapin Tuhan itu bukan berbicara hanya sekedar pendeta, hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Setiap orang percaya yang hidup benar di hadapan Tuhan, diurapin Tuhan. Makanya jangan menyakitin orang yang diurapin Tuhan. Termasuk pasangan hidupmu, keluargamu, temanmu, saudaramu. Kalau dia sesama anak Tuhan, jangan pernah disakitin. Kalau dia tidak membalas, kamu akan berurusan dengan Tuhan. Saya berkali-kali ngomong, kalau Bapak Ibu disakitin, ketika Bapak Ibu dilukain, lebih baik diam. Izinkan Tuhan membela kita. Kita nggak perlu konfirmasi, kita nggak perlu membenarkan diri. Udah, selama kita jalan sama Tuhan, izinkan Tuhan yang bekerja. Berkali-kali saya izinkan Tuhan bekerja dalam hidup saya ketika saya diperlakukan buruk. Dulu saya juga pernah diperlakukan buruk. Waktu itu baru-baru pelayanan waktu itu. Baru bergabung dengan sebuah gereja lokal karena saya masih muda sekali, umur baru belasan tahun. Banyak mujizat terjadi ketika saya mendoakan orang. Ada beberapa orang sakit disembuhkan Tuhan. Karunia Tuhan bekerja luar biasa. Tapi malah saya dituduh, katanya saya ini dukun pakai ilmu jahat atau apalah namanya, saya tidak tahu. Ya, saya hanya diem saja, saya serahkan sama Tuhan. Ternyata dalam beberapa hari saya melihat pembelaan Tuhan, padahal saya juga nggak ngapa-ngapain. Ternyata orang itu harus dibawa ke rumah sakit, dan saya yang bawa ke rumah sakit waktu dibawa ke Bogor. Berkali-kali saya menerima pembelaan Tuhan, nggak 1-2 kali. Saya percaya kalau saya mau saksikan ini banyak sekali, tapi saya nggak mau saksikan. Selama saya disakitin, saya diem saja loh. Kalau ada orang ngomong jelek, kalau ada orang memperlakukan buruk kita, tapi kita bikin kesalahan, ya bertobat. Jangan membela diri, akuin kesalahanmu. Tapi kalau ada orang yang memaki kamu, menyalahkan, memfitnah, menuduh, atau memperlakukan buruk, dan kondisi hatimu benar di hadapan Tuhan, sikapmu benar, engkau nggak melakukan dosa, diam saja. Tunggu pembelaan Tuhan. Sebab orang benar diproteksi, dijagain, diberkati, dan Tuhan memagarin dengan anugerah seperti perisai. Powerful nggak? Nggak perlu membela diri Bapak Ibu ketika engkau disakitin. Mungkin pasanganmu selingkuh, nyakitin, melukai, mengkhianati. Nggak usah banyak ngomong, lakukan yang terbaik. Tetap layani, nangis sama Tuhan. Nggak perlu membalas, nangis sama Tuhan. Ketika ada orang jahat, saya pernah diperlakukan jahat sama orang. Benar-benar perlakukan jahat. Dan ternyata memang di dunia sana itu banyak orang yang jahatnya bukan main. Saya serahkan sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan bikin pembelaan berkali-kali. Saya tahu Tuhan menyertain saya tahu Tuhan mengurapin saya. Kalau ada orang menyakitin, kita nggak perlu membela diri. Ternyata Tuhan yang membela. Ingat dengan apa yang dialami oleh Saulus ketika dia menganiaya orang Kristen, membunuhin orang-orang Kristen, bahkan Stefanus dibunuh di depan matanya. Saulus bahagia dan bangga sekali. Bahkan dia dapat surat benar-benar legal untuk membunuh orang-orang Kristen, pengikutnya Kristus. Tapi di jalan menuju Damsyik, apa yang terjadi ketika dia bertemu dengan kemuliaan Tuhan? Dia jatuh rebah ke tanah, matanya buta. Dan apa yang terjadi? Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Ketika dia menganiaya orang Kristen, ternyata dia menganiaya Tuhan. Makanya jangan berbuat jahat sama orang baik. Jangan menganiaya orang baik. Jangan memfitnah, memperlakukan buruk, menghakimi. Tidak usah, diam saja. Ada banyak orang berani ngata-ngatain orang. Berkali-kali saya melihat ada orang berani sekali ngata-ngatain pendeta. Saya itu sampai kadang ngeri ngelihat orang begitu berani ngata-ngatain orang lain, apalagi ngata-ngatain hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu kelakuannya buruk, biarin aja, serahin sama Tuhan. Gak perlu kok kita kata-katain. Kita kata-katain pun itu hamba Tuhan juga gak berubah. Malah kita yang berdosa dengan mulut kita. Ketika kita ngata-ngatain orang, jangan-jangan kita sendiri yang binasa, tapi yang kita kata-katain dia sadar diri dan bertobat, ya kita yang berdosa tuh. Buat apa? Jangan kotorin mulutmu, pakai mulutmu jadi berkat. Saya tidak mau ngomongin pendeta siapapun. Sekalipun dia jahat, dia melakukan perzinahan, dia skandal dan lain sebagainya, urusannya dia dengan Tuhan. Saya urusin hati saya dengan Tuhan. Saya ingin jadi berkat. Saya bukan untuk menghakimi orang. Dipanggil jadi hamba Tuhan bukan untuk menjelekkan orang lain. Biarin saja. Toh dia hamba Tuhan yang panggil Tuhan. Dia akan berurusan dengan Tuhan. Kalau ada orang yang nyakitin di sekitarmu, diam.
Rasanya kan memang terinjak-injak. Beberapa orang berpikir begini, Pak, kalau dia kurang ajar kan, dia rasanya nginjak-injak tambah kurang ajar. Saya berkali-kali diperlakukan seperti itu, dan ternyata Tuhan lakukan pembelaan kok. Kita ini punya Tuhan yang bukan diam diri melihat anaknya diperlakukan buruk oleh orang lain loh. Tuhan pasti bela. Makanya kita mesti jaga hati kita, jangan sampai kita membalasnya. Sekarang kita lihat di Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik. Orang fasik tinggal tunggu waktu kok. Tetapi teguhlah orang benar, orang yang benar, engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Allah adil, dia tahu ada orang berbuat jahat. Dia tahu ada orang yang berbuat baik. Alkitab kan katakan berkali-kali, apa yang kita lakukan, suatu hari itulah yang akan kita tabur. Orang yang perlakukan buruk kita, suatu hari dia akan tuai kok. Tinggal tunggu waktu. Semakin kita menyerah di hadapan Tuhan, kita memiliki respon hati yang benar, tenang saja, serahin sama Tuhan. Kalau kau kesel, marah, jengkel, pingin ngamuk-ngamuk, ngomong sama Tuhan. Cerita sama Tuhan, Tuhan aku pingin marah loh. Tuhan aku sakit loh. Tuhan aku terluka loh. Tuhan aku sakit hati, aku benci Tuhan. Ngomong saja sama Tuhan, keluh kesah sama Tuhan. Dan nanti minta Tuhan berikan hati yang mau mengampuni, hati yang lembut. Ketika saya ingin marah, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan boleh marah enggak? Saya makin marah, hati saya jengkel, hati saya kesal sekali Tuhan. Tuhan, tapi aku nggak mau menyakitin hatimu, aku nggak mau nyakitin hati orang. Saya diam saja. Ya, Roh Kudus berikan kemampuan saya untuk tak marah. Ya kadang meledak, ya, cepat bertobat dan berubah. Selama masih daging kan kita masih diproses Tuhan. Kalau ingin marah, berdoa sama Tuhan, izin sama Tuhan, boleh marah enggak? Kalau ingin kesel, cerita sama Tuhan. Nanti Tuhan berikan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Hidupmu akan diubahkan Tuhan. Jangan malah ketika ada orang yang menyakitin hatimu, kebalas dengan perkataan yang buruk. Bahkan didoakan, minta malaikat, tampar. Enggak usah, enggak perlu. Jagain hati kita saja. Serahkan penghakiman miliknya Tuhan, bukan milik kita. Tuhan kita itu adil kok. Kejahatan orang fasik akan berakhir, tetapi teguhlah orang benar. Orang benar akan teguh, kokoh, kuat, berjalan terus. Karena Tuhan menguji hati dan batin orang. Ya Allah yang adil. Di Mazmur 11 ayat yang ke-15, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Harus ada ujian. Kenapa kok kita setiap hari harus diuji, dimurnikan, dibentuk, diremukkan, supaya kita ini didapati menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hidup kita ini didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Dia, Allah, membenci orang yang mencintai kekerasan. Makanya kalau ada orang berlaku kasar, ngancem-ngancem, ngomongnya nyakitin, ngelukai, merendahkan, mengatain kebun binatang. Oh, kita diciptakan serupa segambar dengan Allah kok. Terus dia katain kita seperti binatang. Ya, pasti Tuhan nggak terima toh, dia Bapak kita kok. Tinggal tunggu saja. Orang yang mencintai kekerasan itu akan dibenci Tuhan. Ketemu murka Tuhan. Kita nggak perlu balas. Kita relax, kita enjoy. Kita tenang, kita jalan sama Tuhan. Hidup kita semakin relax dan enjoy. Sebenarnya ketika kita melepaskan pengampunan, ketika kita mendoakan orang yang menyakitin kita, sebenarnya kita ini memproteksi diri kita dari luka, memproteksi diri kita dari sakit. Kita jadi kebal dan punya imun yang kuat untuk tidak terpancing untuk marah, untuk tidak terpancing untuk sakit hati. Makanya kita ini harus memiliki sikap hati yang benar loh di hadapan Tuhan dalam segala hal. Jangan sampai kita menjadi orang yang memiliki sikap buruk dan sikap jahat. Kita melakukan segala sesuatu hanya tujuannya memuaskan hawa nafsu kita. Nggak penting, nggak guna sama sekali. Hanya membuat kita ini jauh dari kasih karunia Tuhan. Jagain lidah bibirmu dengan baik. Di Mazmur pasal yang ke-31 ayat 18, bibir orang dusta, biarlah bibir orang dusta menjadi keluh. Orang yang dusta itu biasanya tukang caci maki, tukang fitnah, yang ngomong kosong, ngomong palsu, mengkhianati. Biarlah bibir orang dusta, bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kencokaan dan penghinaan. Tenang aja, akan dibungkam oleh Tuhan. Suatu hari saya pelayanan di Surabaya. Ketika setelah saya pelayanan, ada seorang ibu-ibu dibawa di kursi roda waktu itu. Saya agak tertarik dengan orang ini, tapi saya nggak tergerak mendoakan. Dan ternyata susternya ngomong, ini udah nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak,
Terus kenapa penyebabnya? Ternyata sepanjang hidupnya, selama hidupnya suaminya dimaki-maki, anaknya dimaki-maki, ngomongnya kasar, ngomongnya jahat. Benar-benar itu ada di Surabaya. Baru beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah, saya pelayanan di Surabaya itu ketemu di sebuah ibadah, datangin saya yang khotbah waktu itu, minta didoakan. Ya saya doakan untuk bertobat, bukan doakan untuk sembuh. Sadar diri, Tuhan masih berikan kesempatan dia untuk bertobat karena dia tidak bisa ngomong lagi, tidak bisa gerak, tidak bisa ngapa-ngapain. Semuanya harus dilakukan oleh orang lain, diurus orang lain, makan pun harus disuapin oleh orang lain. Tidak bisa ngomong sama sekali, mulutnya jadi keluh. Saya jadi teringat dengan ayat ini. Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dengan kencongkakan dan penghinaan. Ketika saya tanyain, anaknya pun juga terluka. Dia sepanjang hidupnya sejak muda dimaki-maki. Bahkan dia sudah menikah waktu itu. Suaminya juga dimaki-maki luar biasa. Akhirnya Tuhan bikin keluh lidahnya. Hati-hati loh dengan lidah bibir kita. Kita ini bisa ngomong 5 menit, nggak sampai 5 menit, hanya hitungan berapa kata saja. Itu kata-kata bisa membuat orang kuat, orang teguh, orang diselamatkan, orang pulih, orang dihibur. Atau keluar kata-kata yang keluar dari mulut kita ini, kata-kata yang merendahkan, menyakiti, dan orang itu bisa terluka seumur hidupnya. Tergantung kita mau pakai mulut kita ini seperti apa di hadapan Tuhan. Saya berdoa bahwa Ibu mulutmu jadi berkat bagi banyak orang. Nggak ngomong sembarangan, ngomong merendahkan, ngomong menyombongkan diri, mencaci maki, kecongkakan, menghina. Tinggal tunggu waktu saja. Jangan sampai dibikin keluh. Mazmur 34 ayat 21. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Kalau Bapak Ibu posisimu benar di hadapan Tuhan, ada orang benci, tinggal tunggu waktu, orang itu akan terima hukumannya kok. Jangan pernah menyakitin orang baik, jangan pernah menyakitin orang benar, jangan pernah memaki hamba Tuhan. Bapak Ibu nggak punya hak untuk memaki hamba Tuhan, sekalipun hamba Tuhan itu bejat, sekalipun hamba Tuhan itu berzinah, mungkin hamba Tuhan itu punya skandal, hamba Tuhan itu punya skandal serakah masalah uang dan lain sebagainya. Nggak perlu dimaki-maki, nggak ada gunanya. Mulut kita bukan untuk menghakimi orang lain, untuk memaki orang lain. Apakah ketika kita maki orang lain dia berubah, atau malah kita yang berdosa? Jaga lidah bibirmu. Kalau dia hamba Tuhan, dia akan berurusan dengan Tuhan. Saya nggak mau ngomong jelek tentang siapapun. Saya mau pakai mulut saya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya mau jadi penyambung lidahnya Allah. Saya mau pingin semua kata-kata yang keluar dari mulut saya itu punya power dan otoritas. Orang dipulihkan, orang dijamah Tuhan, orang dilawat Tuhan, orang disembuhkan Tuhan, orang dihibur Tuhan, orang diberikan jalan. Saya pingin menjadi orang yang bisa dipercaya menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Saya nggak mau ngomong buruk, saya nggak pernah memaki. Saya bersyukur dengan apa yang diajarkan oleh orang tua sejak saya masih kecil sekali. Saya dididik dengan tegas, dididik dengan keras. Bahkan umur teman-teman sebaya saya itu sudah maki-maki dengan kata-kata umpatan kasar. Jawa Timuran itu semua orang tahu itu. Ngomongnya kasar, dan saya sejak kecil nggak pernah ngomong kasar. Maki-maki dengan kata-kata kasar nggak pernah. Diajarin ketika dari kecil saya dididik dengan keras. Kalau ngomong sampai kasar seperti itu, saya akan diajar oleh orang tua saya. Bahkan sampai hari ini pun saya nggak pernah memaki orang lain dengan kata-kata kasar atau kata-kata binatang. Saya nggak mau. Dan ternyata sejak dari muda saya dipersiapkan untuk ngomong kebenaran supaya sampai hari ini saya ngomong kebenaran. Bukan ngomong makian, ngomong mencaci maki, ngomong merendahkan, ngomong nyakitin orang lain. Dan ternyata Tuhan punya rencana dan maksud. Dari sejak kecil saya dipanggil jadi hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Saya berdoa Bapak Ibu, bertobat dengan mulutmu kalau suka merendahkan orang lain, suka menghina orang lain. Artinya kamu terlalu angkuh dan sombong. Memang siapa sih kamu terlalu sombong dan angkuh? Apa sih yang kamu banggakan? Uangmu, hartamu, mobilmu, kekayaanmu, depositomu, berlianmu, jabatanmu, atau apa? Tidak perlu sombong, semuanya karena kasih karunia Tuhan kok. Ya, ketika hari ini kamu bisa berada di posisi di atas merendahkan orang lain, bukan hakmu. Hanya engkau akan berurusan dengan Tuhan. Apalagi kalau menyakitin orang lain, urusanmu dengan Tuhan nanti lebih ruwet nih. Karena kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukumannya. Di Mazmur 112 ayat yang keempat, di dalam gelap terbitlah terang bagi orang benar. Bapak Ibu, ada pengharapan hari ini. Dianatin, diperlakukan buruk, dikata-katain kasar oleh pasanganmu, oleh suamimu, oleh istrimu, oleh anakmu, oleh mertuamu, oleh mantumu, oleh tetanggamu, oleh bosmu, atau siapapun lah yang memperkatakan buruk dan menjelekkan, merendahkan. Hari ini mungkin gak ada pengharapan.
Hari ini mungkin sudah lelah berdoa belum dijawab Tuhan. Gelap, jalan buntu, nggak ada terobosan, nggak ada breakthrough. Lihat baik-baik. Pastikan posisi hatimu benar di hadapan Tuhan. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Kamu ngalamin apa hari ini? Masa sulit? Masa ruwet? Masa kekacauan? Datang sama Tuhan. Kalau kamu didapatin benar di hadapan Tuhan, akan terbit terang. Pengasih dan penyayang, orang yang adil. Tuhan akan muncul dalam kedahsyatannya. Saya ngikut Tuhan selama sekali dan sampai hari ini Tuhan pelihara saya. Saya tahu Tuhan saya Tuhan yang baik. Saya kenal Tuhan saya yang saya layani siang dan malam. Saya tahu dia Bapa yang luar biasa. Dia pelihara kok. Kita yang jahat saja dulu sebelum kenal Tuhan, Yesus rela mati di kayu salib buat kita. Apalagi kita jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Apakah Tuhan biarkan? Tuhan tidak akan pernah biarkan. Tuhan lihat jeritanmu, Tuhan lihat tetesan air matamu, Tuhan lihat keluh kesahmu, Tuhan ngerti penderitaanmu. Dan dia akan muncul dalam kedahsyatannya. Dia akan membuat gelap dalam masa depanmu, dalam hidupmu, jadi terang benderang. Bahkan dia akan angkat kamu jadi orang yang menerangi orang lain. Karena ada terang di dalam hatimu. Sekarang kita akan lihat di Amsal 13 ayat yang ke-25. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya. Ada janji untuk orang benar. Orang benar itu akan hidup dalam kelimpahan, nggak akan kekurangan. Tetapi perut orang fasik akan menderita kekurangan. Pastikan dirimu orang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, di Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 ini berbicara, di perikop itu berbicara tentang jangan menjadi batu sandungan. Dalam hal apapun juga. Dalam masalah makan, dalam hal apapun juga. Jadi kita akan lihat di ayat yang ke-15-nya. Sebab, di Roma 14 ayat 15, sebab jika engkau menyakitin hati saudaramu, oleh karena sesuatu yang engkau makan, masalah makanan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Jangan jadi batu sandungan dalam hal apapun. Nanti Bapak Ibu baca perikop di Roma pasal 14 ini, Bapak Ibu akan ngerti. Sekarang kita akan lihat ada contoh orang yang disakitin terus-terusan. Dan ternyata Tuhan buat mujizat dalam hidupnya. Tuhan buat pembelaan. Di 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-6, tetapi madunya selalu menyakitin hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya nih. Ini Hana dan Penina. Penina ini selalu menyakitin hati anak, berkali-kali baca seluruh pasal ini. Makanya Bapak Ibu akan ngerti apa yang hari ini kita baca. Disakitin terus-terusan, dilukain terus-terusan. Dan apa yang terjadi? Dia nangis sama Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Tuhan muncul dalam kedahsyatannya loh. Makanya posisimu hari ini seperti apa di hadapan Tuhan? Jadi orang benar atau jadi orang berdosa? Kamu jadi orang berdosa, bertobat, ambil keputusan untuk bertobat hari ini. Kalau kamu orang benar, ada orang memperlakukan buruk dengan kamu, mungkin teman pelayanan, teman kerja, bos, atasan, manajer, tetangga, suami, istri, menantu, mertua, atau siapapun yang menyakitin hatimu. Ketika posisimu benar di hadapan Tuhan, kamu ngomong sama Tuhan. Tuhan akan lakukan pembelaan. Dan jangan pernah membela dirimu sendiri di hadapan orang lain. Kalau kamu membela sendiri, Tuhan gak akan membela kamu. Kamu udah membela kok. Cukup diam saja. Dengan kita berdiam diri, kita serahkan sama Tuhan, kita beri waktu Tuhan untuk menjelaskan segala sesuatunya, dan beri kesempatan Tuhan untuk menjelaskan dan membuat penghakiman terhadap orang yang melakukan kejahatan. Serahkan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Dalam segala sesuatu, kalau kita ngalami hal-hal yang tidak enak, hal konflik, serahin sama Tuhan. Nangis sama Tuhan. Itu bagian yang diizinkan Tuhan untuk membuat kita jadi powerful. Dan besok kita akan lanjutkan kembali. Kenapa kok kita ngalami aniaya? Kenapa kok kita harus ngalami banyak hal yang ruwet dalam hidup kita? Masalah dalam hidup kita. Besok kita akan bahas. Dan hari ini tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba lah. Firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman menjadi kehidupan. Dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman diubahkan, dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Percaya anugerah kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah untuk kami. Dalam nama Yesus, semua orang yang sakit
dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat, sempurna seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. And God bless you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau, sehingga kami ngerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana nanamo se, ikiri biena namoso. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan
kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan.